4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku, di kota manapun kalian berdomisili saat ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back di Cawan Kosong, tempat di mana kita belajar bareng-bareng dan kita menjadikan diri kita selangkah lagi menjadi manusia yang lebih bermanfaat dan lebih baik. Sahabat-sahabat terbaikku, aku tahu kadang hidup ini tidak selalu semudah yang kita bagikan di story Instagram, tidak semudah senyuman-senyuman yang kita bagikan di status WhatsApp kita. Di balik tawa kita, seringkali ada tangis yang tidak semua orang tahu. Tapi hari ini, izinkan aku duduk bareng-bareng kamu, seolah kita lagi ngobrol santai di pojok kafe favorit kita. Dan aku mau cerita tentang apa? Cerita tentang 5 hal yang benar-benar mengubah hidup aku. Bukan cuma bikin aku bahagia lahir, tapi juga bikin batin aku utuh, damai dan ringan. Karena aku tahu banget rasanya bangun tidur dengan perasaan hampa, dengan perasaan kalut ataupun hati yang kosong, menjalani hari dengan senyum yang dipaksakan, dan pulang malam dengan kepala penuh beban. Tapi semuanya berubah ketika aku mulai memahami bahwa kebahagiaan itu bukan sesuatu yang dicari jauh-jauh, tapi sesuatu yang dibangun pelan-pelan dari dalam diri kita sendiri. Jadi video ini bukan cuma tips biasa, ini adalah cerita dari sahabatmu sendiri, yaitu aku sebagai sahabat setia kamu yang selalu hadir di sisi kamu, yang pengen banget kamu juga ngerasain apa yang sekarang aku rasain, hidup yang lebih tenang, hidup yang lebih tulus dan lebih bahagia lahir dan batin. Ya, kita mulai ya. Kamu rileks, nikmati minuman maupun makanan favorit kamu sambil kamu siapkan telinga dan siapkan hati kamu dan dengerin. Aku lagi di samping kamu bercerita tentang ini dan akan memberikan solusi-solusi yang bagus buat kita semua, buat kamu dan kita semua. Mungkin aku tidak tahu semua kisah cerita story hidup kamu, tapi aku tahu akhir-akhir ini kamu mungkin merasa lelah secara fisik, tapi lebih dari itu, lelah secara batin. Kamu tertawa, tapi hanya di wajah saja. Di dalam ada ruang kosong yang bahkan kamu sendiri tidak tahu harus diisi dengan apa. Aku ngerti banget rasanya, karena aku juga pernah ada di titik itu, sama seperti kamu hari ini. Aku pernah merasa hidup ini kayak sekedar rutinitas aja. Bangun, beraktivitas, selesai beraktivitas, tidur kembali, berulang-ulang seperti itu. Aku nyari kebahagiaan kesana kemari, shopping, jalan-jalan, nyari pengakuan, bahkan mencoba versi ideal yang diinginkan banyak orang. Namun ujung-ujungnya ya tetap aja hampa, tetap kosong. Sampai suatu hari aku sadar satu hal, bahagia itu bukan tujuan, melainkan proses. Bahagia itu bukan destinasi, tapi cara kita berjalan. Dan dari perjalanan panjang itu, aku ingin membagikan 5 pesan istimewa ini buat kamu. Bukan cuma teori ya, ini bukan cuma sekedar teori. Ini pengalaman nyata dari aku, sahabat kamu sendiri. Bahagia itu bukan soal memiliki segalanya, tapi soal merasa cukup dengan apa yang kamu punya hari ini. Nah, dulu aku itu berpikir, aku bakal bahagia kalau aku punya rumah sendiri. Aku bakal bahagia kalau aku memiliki income yang besar. Aku bakal bahagia kalau aku memiliki pasangan ideal yang sempurna. Tapi kenyataannya,
kebahagiaan yang paling nyata itu justru aku temukan saat aku bersyukur. Banyak bersyukur atas hal-hal kecil. Hal kecil yang sudah aku miliki. Bisa dengan minuman, contoh sederhananya kopi pagi dengan suasana yang tenang. Bisa peluk orang tua, bisa peluk sanak saudara, atau sekedar punya waktu buat diri aku sendiri. Coba kamu perhatikan, ada begitu banyak banget keajaiban yang kamu lewatkan hanya karena kamu sibuk mengejar. Mengejar apa? Mengejar yang lebih. Belajar, kita mesti belajar untuk berdamai. Berdamai dengan masa lalu adalah bentuk cinta paling dalam pada diri kita sendiri. Aku tahu kamu itu pernah terluka. Sebagian dari kita pernah dikhianati, dikecewakan, ditinggalkan. Tapi penyimpanan luka itu tanpa diobati hanya akan membuat kamu kehilangan senyuman yang kamu miliki hari ini. Maafkan bukan karena mereka layak. Maafkan aja. Bukan mereka itu layak untuk kamu maafkan, tapi karena kamu layak untuk bebas. Bebas, melepaskan, bukan buat dia, bukan buat mereka, tapi buat diri kamu sendiri, supaya hidupmu itu lebih ringan, tidak menggenggam luka itu setiap harinya. Jangan pernah kamu menunda-nunda memberi cinta terhadap diri kamu sendiri. Kita sering terlalu baik terhadap orang lain, tapi lupa untuk bersikap baik pada diri kita sendiri. Aku pernah mengorbankan segala-galanya demi menyenangkan orang lain. Sampai aku kehilangan diri aku sendiri. Jati diri aku sendiri terabaikan karena aku memprioritaskan orang lain. Dan ternyata mencintai diri itu bukanlah egois. Itu sehat. Karena dari situlah kamu bisa mengisi orang lain tanpa harus mengosongkan dirimu sendiri. Kamu bisa mencintai orang lain tanpa harus mengorbankan diri kamu sendiri. Hidup yang tenang lahir dari hati yang ikhlas dan pikiran yang tidak terlalu keras menuntut. Kadang kita keras banget. Sama siapa? Sama diri kita sendiri ini, ya kan? Iya pastinya. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, harus sukses sebelum usia sekian, titik. Tapi hidup bukan lomba. Kamu gak telat, kamu gak kalah, kamu sedang berada di jalanmu sendiri. Dan tidak ada satupun orang yang bisa mengukur nilai hidupmu hanya dari pencapaian. Satu langkah kecil menuju kebaikan hari ini sudah sangat cukup. Tidak perlu berlomba-lomba. Jangan lupa untuk istirahat. Bukan cuma tubuhmu yang lelah, namun jiwamu juga ingin pulang. Kadang kamu cuma butuh untuk hening, untuk senyap, untuk sunyi, untuk berjeda. Butuh waktu buat diam, buat mendengar suara hati. Suara hati kamu yang selama ini kamu bungkam karena dunia ini terlalu bising. Kamu gak harus terus kuat. Kamu itu gak harus nampak selalu strong. Istirahat sejenak, tarik napas, berjeda, dan biarkan semesta ini memelukmu sejenak dengan kesunyian. Karena setiap jiwa yang kembali ke dalam diri kita sendiri akan menemukan kembali cahaya kebahagiaannya. Nah itulah, kita tidak dapat mencari kebahagiaan itu di luar sana, pada orang lain, ataupun pada objek tertentu. Kebahagiaan itu sebenarnya ada di sini, di dalam diri kita sendiri. Kebahagiaan yang sejati itu tidak selalu datang dengan tepuk tangan, dengan sorak-sorai maupun dengan kembang api yang meriah. Kadang dia datang dalam bentuk yang sangat sederhana. Seperti apa? Hati yang damai, mata yang bisa tidur dengan nyenyak, senyum yang tidak dibuat-buat, senyuman yang original, senyuman yang sebenar-benarnya, yang asli, bukan yang dibuat-buat. Jadi, aku ingin kamu tahu,
Kamu tidak sendiri, kamu dicintai, dan kamu pantas bahagia, lahir maupun batin. Jangan kejar bahagia, tapi ciptakanlah dia. Dia ada di situ, di dalam dirimu, di setiap detik yang kamu jalani dengan keikhlasan dan kesadaran penuh bahwa hidup ini meski tidak sempurna, tapi sungguh luar biasa. Seperti itu, kebahagiaan bukan di luar sana, bukan dari orang, bukan dari benda-benda, tapi dari dalam diri kita sendiri. Jika kamu sedang duduk sendiri dan merasa hidup terlalu berat untuk ditanggung sendirian, dengarkan ini baik-baik. Ini bukan sekedar kata-kata. Ini adalah pelukan dalam bentuk suara, nasihat dari hati, dan doa tulus dari sahabatmu yang paling mengerti, yaitu aku yang tidak pernah meninggalkan kamu. Aku selalu ada di sisi kamu setiap saat. Aku tahu kamu sedang lelah. Aku tahu kamu berusaha jadi kuat, bahkan saat tidak ada yang melihat betapa keras kamu bertahan. Kamu seringkali menyembunyikan air mata dengan senyuman tipis-tipis kamu itu. Dan kamu jarang banget cerita, karena kamu merasa orang lain juga punya beban yang sama seperti kamu. Tapi hari ini, please, izinin aku jadi tempat pulangnya kamu. Izinin aku jadi suara yang menguatkan kamu. Teman-temanku, sahabat aku, bahagia lahir dan batin bukan sesuatu yang tiba-tiba datang. Ia adalah keputusan yang kamu buat setiap hari, pelan-pelan di tengah kekacauan dan ketidaksempurnaan hidup. Dulu aku pikir bahagia itu harus sempurna, harus punya semua impian, harus kelihatan sukses, harus disukai banyak orang. Tapi ternyata semakin aku kejar hal-hal itu, semakin jauh aku dari diriku sendiri. Sampai akhirnya kemudian aku sadar bahagia itu bukan soal punya segala-galanya, tapi soal menerima yang kita punya, yang kita miliki hari ini, dan menikmatinya dengan sepenuh hati kita. Coba kamu ingat hari-hari sederhana yang dulu justru membuat kamu tersenyum. Senyum tanpa alasan, senyum yang ikhlas dan tulus saat hujan turun dan kamu bisa ngopi sambil dengerin musik santai tanpa beban. Saat kamu peluk orang tuamu diam-diam, saat kamu melihat langit senja dan kamu merasa semuanya akan baik-baik saja. Nah, itulah bahagia. Bahagia yang sederhana, namun utuh, ringan, tapi begitu dalam. Sahabat aku, luka batin itu seperti halnya sama dengan luka di tubuh fisik kita. Dia tidak selalu kelihatan, tapi efeknya terasa. Kadang membuat kamu sulit untuk percaya diri, sulit percaya sama orang, atau bahkan sulit mencintai diri sendiri. Dan disinilah aku ingin bilang sama kamu, kamu boleh kok beristirahat, kamu boleh berhenti sejenak, kamu juga boleh menangis, tapi jangan berhenti untuk mencintai hidupmu, karena kamu layak untuk disembuhkan, bukan ditinggalkan, termasuk oleh diri kamu sendiri. Maafin apa yang membuat kamu terluka. Peluk masa lalumu, bukan untuk tinggal di sana berlama-lama, tapi supaya kamu bisa pamit dengan baik dan melangkah lebih ringan. Kamu tidak harus jadi sempurna untuk layak bahagia. Kamu hanya perlu jujur pada diri kamu sendiri dan bersedia menyembuhkan pelan-pelan. Hidup bahagia lahir dan batin itu dimulai dari hari ini, di sini, saat ini. Saat kamu mulai jujur dengan apa yang kamu rasain, saat kamu mulai menghargai setiap detik hidupmu, bukan menundanya untuk nanti,
kalau sudah sukses, kalau sudah ketemu sesuatu. Saat kamu mulai mencintai tubuh kamu, menerima pikiranmu, dan memaafkan jiwamu. Dan saat kamu belajar untuk cukup, semesta akan perlahan-lahan mengisi yang kamu kira hilang. Bahagia itu bukan sesuatu yang kita temukan di ujung jalan sana atau di lorong manapun, tapi sesuatu yang kita bawa dalam langkah-langkah kecil setiap harinya, dalam rasa syukur, dalam sebuah ketenangan, dalam kesadaran bahwa kamu pantas untuk merasakan damai. Damai sekarang juga, bukan nanti, bukan besok, ataupun bukan lain kali. Jadi mulai hari ini, please tidurlah lebih nyenyak, tarik nafas dengan lebih dalam, dan tersenyumlah bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena kamu tahu kamu sedang dalam proses menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Dan aku sebagai sahabat kamu yang setia, aku selalu ada, selalu mendoakanmu meskipun dari kejauhan dan dalam senyap, agar kamu benar-benar bahagia, lahir maupun batin. Kalau kamu bertanya padaku sekarang, apa sih sebenarnya arti hidup bahagia lahir dan batin itu? Maka izinin aku untuk menjawabnya. Aku mau menjawabnya bukan sebagai seorang guru, bukan juga sebagai seorang motivator, tapi sebagai seorang sahabat kamu. Sahabat kamu yang juga pernah jatuh, pernah terluka, pernah merasa hampa, pernah juga nyaris menyerah. Dan akhirnya aku belajar berdamai dari semua yang telah aku alami, dari semua yang telah aku lalui. Aku menyimpulkan satu hal yang besar. Bahagia lahir dan batin itu bukanlah hasil, tapi proses. Bukan hal yang ditemukan, tapi hal yang dipilih dan dibentuk setiap hari. Dan dari perjalanan itu, aku telah menemukan beberapa pelajaran hidup yang sangat berharga, yang sekarang ingin aku bagikan untuk kamu simpan di hati. Yang pertama, bahagia itu soal kesadaran, bukan sebuah kepemilikan. Kita seringkali berpikir kalau kita punya lebih banyak uang, atau mungkin pasangan yang sempurna, tubuh yang ideal, atau status yang membanggakan, maka kita akan bahagia. Bukan, ternyata bukan. Banyak orang yang sudah punya itu semua, tapi hidupnya juga hampa, hidupnya juga merasa kosong. Sebab bahagia itu bukan soal apa yang kamu miliki, tapi seberapa sadar kamu mensyukuri apa yang sudah kamu punyai. Bahagia itu datang dari kesadaran penuh bahwa hidupmu saat ini pun sudah pantas untuk dinikmati. Yang keduanya, luka batin yang tidak disembuhkan akan terus mengganggu kebahagiaan kamu. Nah, hati-hati itu. Kamu mungkin sudah dewasa secara umur, sudah bekerja, sudah terlihat mandiri, atau mungkin kamu bahkan sudah berkeluarga. Tapi jika di dalam dirimu masih ada anak kecil yang merasa belum cukup, belum pantas, belum sembuh, maka kebahagiaan itu akan selalu bocor. Kebahagiaan itu akan selalu bocor. Sembuhkan itu, ya, sahabat aku. Maafkan apa? Maafkan masa lalumu, maafkan, peluk luka-lukamu, dan izinkan dirimu untuk sembuh, izinkan dirimu untuk pulih, karena kamu tidak bisa membangun rumah yang damai di atas pondasi yang retak dan rapuh. Kamu pantas merasakan utuh, bukan terus menyimpan pecahan yang menyakitkan. Dan yang ketiganya, cinta yang paling dalam itu adalah cinta terhadap diri kita sendiri. Aku tahu kamu orang yang baik. Kamu mudah memaafkan orang lain, mudah membantu, ringan tangan, mudah menyayangi. Tapi bagaimana dengan diri kamu sendiri? Apakah sudah kamu memeluk dirimu sendiri dengan yang sedang kegagalan ini, dengan memikul segala kegagalan dan kekecewaan ini?
Sudahkah kamu memaafkan segala keputusan-keputusan yang dulu kamu pernah sesali? Ya, mencintai diri sendiri itu bukanlah egois, bukan. Itu justru awal dari cinta yang paling murni. Karena saat kamu penuh, kamu bisa memberi tanpa merasa kosong. Ya, cintai dulu diri kita sendiri, maafin diri kita sendiri. Kemudian sambut dan peluk luka-luka dan segala keputusan salah yang pernah kita ambil di waktu lalu. Yang keempatnya, hidup itu bukanlah perlombaan. Tidak ada yang telat, tidak ada yang ketinggalan juga. Setiap orang itu, masing-masing dari kita, memiliki waktunya sendiri. Kamu tidak terlambat menikah. Kamu tidak sedang ketinggalan sukses. Tidak harus sama seperti orang lain, ya. Dan kamu mesti percaya itu. Semesta tidak pernah membuat salinan. Jalanmu itu unik. Ritmemu itu ritme pribadi. Jangan ukur kebahagiaan orang lain dengan kebahagiaan dirimu. Pencapaian orang lain dengan pencapaian dirimu. Yang penting adalah apakah kamu bergerak dengan sadar. Apakah kamu sudah lebih damai hari ini dibandingkan dengan hari kemarin? Nah, itu tanya sama diri sendiri. Dan yang kelimanya, kebahagiaan itu bukan tempat tujuan, namun cara kamu berjalan. Saat kamu bangun tidur dan memilih untuk bersyukur dahulu, kamu sedang melangkah di jalan yang bahagia. Saat kamu memilih untuk memaafkan, kamu sedang membersihkan jalanmu dari apa? Dari kerikil-kerikil tajam yang menyakiti. Dan saat kamu memilih untuk istirahat, berjeda, kamu sedang apa? Sedang merawat, membelai jiwamu agar kuat untuk melangkah lagi. Bahagia itu bukan nanti, bukan besok, bukan tahun depan, tapi kapan? Sekarang, saat ini, dalam detik ini, dalam kesadaran penuh bahwa kamu hidup, bahwa kamu bernafas dan punya kesempatan baru hari ini. Jika kamu ingin hidup bahagia, lahir dan batin, mulai dari hal yang sederhana dulu. Seperti apa itu? Bangun tidur, ucapin syukur, ucapin terima kasih. Kemudian kamu lihat cermin dan berkata, aku mencintaimu. Katakan sama orang yang di dalam cermin itu, yaitu diri kamu sendiri, katakan sama dia, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu kuat, dan aku sangat mencintai kamu. Lalu kamu maafkan masa lalu. Kemudian kamu peluk diri kamu sendiri. Kemudian kamu nikmati saat ini. Dan jangan takut untuk istirahat, memulai ulang, atau berjalan dengan pelan-pelan. Karena yang paling penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa damai kamu menjalani. Sahabatku, apakah kamu masih di sini? Kalau kamu masih di sini, masih mendengarkan sampai di detik ini, izinin aku untuk ucapin thank you. Terima kasih, bukan cuma karena kamu sudah nonton video ini, tapi karena kamu sudah bertahan sejauh ini dalam hidupmu. Serius, aku tahu mungkin tidak semua orang mengerti seberapa berat perjuangan kamu, tapi aku tahu kamu itu orang yang hebat, kamu itu kuat, dan kamu pantas banget mendapatkan hidup yang lebih damai, lebih utuh, dan lebih bermakna. Video ini bukan cuma sekedar konten. Ini adalah pelukan dari sahabat kamu sendiri. Ini adalah merupakan pelukan dari aku yang berupa kata-kata yang mungkin aku tidak bisa hadir secara fisik di samping kamu, tapi melalui doa yang selalu nyata untuk kamu, yang selalu aku panjatkan dalam diam tanpa kamu tahu. Karena di dunia yang sering terlalu bising ini, kamu butuh tempat untuk istirahat, untuk diingatkan bahwa kamu baik-baik aja dan kamu bisa melewati semuanya. Nah, sahabat-sahabat aku yang begitu aku cintai dan aku hormati,
Sebelum aku tutup video ini, ada beberapa pesan yang ingin aku sampaikan. Izinin aku tinggalkan 3 pesan singkat yang bisa kamu bawa pulang dalam hati kamu. Bawa pulang menuju diri kamu sendiri. Yang pertama, jangan kamu menunda mencintai dirimu sendiri. Karena kamu adalah rumah pertama bagi jiwamu. Dan yang keduanya, berjalanlah dengan perlahan, tapi penuh kesadaran. Kebahagiaan bukan di ujung jalan sana, tapi di setiap langkah yang kamu jalani dengan damai dan penuh kesadaran. Dan yang ketiga, jadilah baik. Bahkan ketika dunia ini tidak baik sama kamu. Karena kebaikanmu adalah cahaya yang sangat dibutuhkan oleh semesta ini. Dan seperti janji di awal, aku tidak akan menutup video ini tanpa menyisihkan satu doa. Doa yang terbaik khusus buat kamu, ya, pasti buat kamu. Dan aku selalu mendoakan meskipun dalam diam. Ya Tuhan yang maha baik, ya Allah yang maha lembut. Siapapun yang mendengarkan video ini, sahabat-sahabatku di luar sana yang begitu aku kasihi, peluklah hati mereka ya Allah. Sembuhkan luka-lukanya, lembutkan pikirannya, dan tenangkanlah batinnya. Jadikan hari-harinya penuh dengan berkah, penuh dengan makna, dan penuh senyum tulus dari dalam jiwa. Limpahkan kepadanya rezeki yang cukup, rezeki yang halal, cinta yang sehat, dan ketenangan yang dalam. Dan jika hari ini terasa begitu berat, kuatkan pundaknya. Jika dia sedang lelah, beri ia istirahat yang damai. Dan ketika ia lupa betapa berharganya dirinya, ingatkanlah bahwa dia layak untuk dicintai dan bahagia sepenuhnya. Allahumma amin. Semoga doa tulus ikhlas dari aku sebagai sahabat kamu ini dapat memeluk kamu dari kejauhan, ya sahabatku. Dan hey, kalau kamu suka dengan video ini dan kamu rasa video ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa kamu klik like-nya, subscribe channel ini, dan share ke orang-orang terdekat kamu yang mungkin lagi butuh untuk dikuatkan. Karena bisa jadi satu klik dari kamu menyelamatkan hari seseorang yang kemungkinannya dia sedang patah hati hari ini atau sedang terluka. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri dengan cara yang paling jujur, paling lembut, dan yang paling yang kamu banget, bukan orang lain. Jangan berpura-pura menjadi orang lain. And finally, kita tutup video ini. Sekian dulu dari aku, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.